Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 900161023 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep gangguan berbahasa. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai konsep berbahasa. Berbahasa merupakan suatu keterampilan atau suatu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi maupun meningkatkan sosialisasi antar sesamanya di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya berbahasa sangat penting untuk digunakan supaya bisa meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia lainnya. Namun tidak selamanya berbahasa itu selalu ada kelancaran. Pasti adanya gangguan yang menyebabkan berbahasa tersebut menjadi tidak lancar. Gangguan dalam berbahasa terbagi atas 4. Yang pertama ialah gangguan dalam keterampilan menyimak. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menyimak terlebih dahulu. Keterampilan menyimak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses mendengar sekaligus memahami apa yang didengarkan berdasarkan pemikiran dari materi atau yang ucapan disampaikan oleh penutur. Lalu dalam gangguan keterampilan menyimak terdapat tiga jenis tiga faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ialah faktor fisik. Semestinya manusia yang mendengarkan selalu menggunakan alat pendengaran yaitu telinga. Telinga juga menjadi alat pendengaran yang mempengaruhi dari proses keterampilan menyimak. Namun apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada telinga kita, itu akan menyebabkan proses keterampilan menyimak akan menjadi terganggu karena keterampilan menyimak memang pada dasarnya dipengaruhi oleh pendengaran. Jika pendengaran terganggu, maka apa yang didengarkan tidak akan jelas dan itu akan mengakibatkan proses keterampilan menyimak menjadi berkurang. Lalu meskipun sudah menggunakan alat pendengaran, tidak selamanya alat pendengaran tersebut juga akan membantu seseorang untuk bisa mendengar lebih jelas, karena tentunya pasti ada gangguan atau alat pendengar tersebut juga belum bisa menjadi alat pembantu untuk meningkatkan kemampuan mendengar seseorang untuk bisa melakukan kegiatan keterampilan menyimak. Yang kedua ialah terdapatnya faktor psikologis. Faktor psikologis di sini maksudnya ialah terjadi rasa jenuh atau rasa bosan yang dirasakan oleh seseorang ketika menyimak apa yang didengarkannya, karena apa yang disimaknya terkesan terlalu monoton atau terlalu tidak menarik untuk didengarkan, sehingga membuat proses keterampilan menyimak menjadi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga ialah faktor pengalaman. Faktor pengalaman di sini maksudnya ialah dengan seringnya kita mendengarkan atau memahami apa yang didengarkan, maka proses keterampilan menyimak akan jauh lebih baik lagi, dan juga dalam situasi apapun meskipun ada gangguan dari faktor internal maupun faktor eksternal di lingkungannya, itu tidak akan menjadi suatu hal yang mengganggu karena sudah terbiasa dan mampu untuk menjalani keterampilan menyimak dengan baik. Yang kedua ialah gangguan dalam keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan yang melalui proses berbicara dalam menyampaikan sesuatu hal yang memang didasari oleh kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta didasari dengan struktur maupun artikulasi yang jelas kepada seseorang. Lalu dalam keterampilan berbicara pastinya ada gangguan yang menyebabkan keterampilan berbicara tersebut menjadi tidak lancar. Yang pertama ialah kefasihan dalam berbicara. Kefasihan dalam berbicara ini sangat penting untuk dalam berbicara. Namun ada yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan keterampilan berbicara tersebut menjadi tidak fasih. Yang menyebabkan tidak kefasihan dari berbicara itu adalah rasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Lalu jarangnya dalam berkomunikasi dengan orang lain
atau bisa dibilang lebih sering diam dan tidak ingin berbicara lebih leluasa karena takut tidak mampu didengar dengan jelas karena kemampuannya tidak memadai atau tidak mendukung. Yang kedua ialah artikulasi dalam berbicara. Tingkat artikulasi ini sangat penting untuk dipahami lagi atau perlu ditingkatkan karena artikulasi ini berarti tingkat bunyi dari yang dihasilkan oleh seseorang dalam berbicara. Jika seperti organ mulut yang menjadi alat dalam untuk berbicara seperti mulut, apabila terjadi kecelakaan atau luka itu akan menyebabkan tingkat artikulasi dalam berbicara menjadi tidak lancar atau terganggu, serta jika terjadi ucap manusia yang juga terkena penyakit itu akan menyebabkan tingkat bunyi yang dihasilkan juga akan berkurang. Yang ketiga ialah gangguan suara. Gangguan suara di sini maksudnya ialah terjadinya suara kebisingan yang menyebabkan seseorang ketika dalam berbicara menjadi terganggu karena kebisingan tersebut akan mempengaruhi konsentrasi dari seseorang yang berbicara. Yang ketiga ialah gangguan dalam keterampilan membaca. Pada dasarnya keterampilan membaca merupakan suatu kegiatan atau keterampilan dalam melihat serta membaca suatu tulisan atau berbagai huruf yang sudah dirangkai menjadi kata maupun kalimat yang pada dasarnya akan mendapatkan informasi apa yang telah dibacanya. Namun dalam keterampilan membaca adanya gangguan yang menyebabkan proses keterampilan membaca menjadi terganggu, seperti kurangnya penglihatan. Meskipun sudah menggunakan kacamata, ketika melihat huruf-huruf yang kecil itu juga akan mempengaruhi penglihatannya yang akan menyerang kepalanya hingga merasakan nyeri diakibatkan karena huruf yang kecil tersebut yang dibacanya. Lalu kebisingan dari lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi kefokusan dalam membaca, karena dalam membaca itu harus dalam suasana yang tenang dan tidak bisa dalam suasana yang berisik. Yang keempat ialah gangguan dalam keterampilan menulis. Pada dasarnya keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan atau suatu proses dalam mengarang atau merangkai sebuah kalimat hingga menjadi sebuah tulisan yang tentunya memiliki informasi yang penting untuk membacanya. Namun dalam menulis tentunya ada gangguan-gangguan yang menyebabkan keterampilan menulis seseorang menjadi terganggu, yaitu seperti kurangnya pemahaman mengenai ketentuan dalam menulis, karena ketentuan dalam menulis memang bukan suatu perkara yang mudah untuk dipahami, karena banyak sekali struktur-struktur maupun unsur yang harus dipahami, yang harus diterapkan dalam menulis, sehingga kebanyakan orang-orang menjadi jenuh atau tidak tertarik untuk menulis. Lalu dalam menulis juga terganggu oleh kefokusan yang disebabkan karena memang kebisingan, karena kebisingan menjadi faktor utama dalam gangguan berbahasa. Lalu dalam menulis juga terganggu oleh kebisingan dari sekitarnya, sehingga kefokusan seseorang dalam menulis menjadi tidak berjalan dengan baik, karena dalam menulis juga harus sinkron dengan pemikiran atau otak seseorang, karena jika menulis tidak terganggu atau tidak sinkron antara menulis dengan pemikiran atau serta otak manusia atau seseorang, itu akan menyebabkan hasil tulisan yang ditulis tidak akan sesuai dengan yang ingin ditulisnya. Baik, sekian dari penjelasan materi mengenai konsep gangguan berbahasa. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat dalam menjelaskan materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.